before things get really hot. Or if you want to blow up moons. No one's blowing up moons. You just want to suck the joy out of everything. Attention, idiots. The lunatic on top of this craft is holding an age-rod enforcer. A weapon of my own design. Well, if you don't hand over our companions now, we're just going to tear your ship a new one. A very big new one. I'm giving you to the count of 5. 5. No, quick, hold on. Rocket, it's me. For God's sakes, we're figuring it out. We're fine. All right, what's going on? Whoa. Yo, Ranger Rick, what are you doing? You can't take apart my ship without asking me. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi. Nah, hari ini kita ngebahas masalah OOP ya. Jadi karena Kotlin itu banyak di OOP, saya pengen konsep OOP-nya kuat dulu. Ini sebatas warming up aja, jadi nggak seperti mata kuliah OOP yang banyak, hanya satu pertemuan ini untuk warming up sebelum nanti masuk ke inti pokok kita di mata kuliah aplikasi mobile. Saya izin share screen dulu. Teman-teman di sini semester berapa sekarang? Halo? Semester 6, Pak. Semester 6. OOP kemarin semester 4 apa semester 3? Semester 4, Pak. Semester 4 ya, berarti udah setahun lalu ya. Semoga masih ada yang nempel lah di kepala ya. Oke. Sebelum masuk sini kita presensi dulu. Login lagi. Perkaliannya lumayan. Oke, presensi. Yang RB. Yang tadi apa ininya? Ini dia.
Gesit sekali nih sudah presensi. Langsung set hadir. Oke. Ini nggak banyak kok nih, apa namanya mata kuliah hari ini nggak terlalu panjang kok. Kita warming up lagi karena sudah setahun kan nggak ketemu OP, kita ketemu OP lagi. Masih ingat kan konsep-konsep dasar OP-nya apa aja? Ada apa gitu? Penurunan sifat, ada apa, polimorfis. Gitu. Ini semua ini cuma awal-awal saja. Jadi saya cuma mau warming up lagi. Nanti harapan saya kalian lebih banyak untuk praktik sendiri. Jadi object oriented programming itu atau yang disebut dengan OP adalah sebuah paradigma yang fokusnya itu lebih kepada objek. Jadi tujuannya adalah me, apa namanya? Mensederhanakan kasus menjadi sebuah objek-objek tertentu. Nah, jadi ide dari OOP sendiri itu adalah modular. Jadi kalau misalkan yang kita kenal sebelumnya itu ada apa namanya procedural programming. Ya, kalau procedural itu awal-awal programming dulu namanya procedural programming. Jadi code itu harus ditulis dari atas sampai bawah dan tuh urutannya harus berurut gitu. Harus urut terus. Nah, ketika uh, urutan sudah sampai bawah gitu ya, itu untuk kembali ke atas agak sulit. Apa namanya harus panggil lagi dan sebagainya. Dan kalau di OOP ya, kalau di OOP itu main class itu bisa ditaruh di atas, mau ditaruh di bawah, terserah suka-suka kita. Berbeda dengan apa namanya dengan prosedural yang posisinya harus paling bawah. Biasanya kita bikin banyak apa namanya banyak metode dulu, baru berikutnya nanti di paling bawah metode main atau main metodenya. Nah, kalau di OOP dia memang fokusnya pada penggunaan objek dan keuntungannya adalah membuat program kita tuh lebih terstruktur, lebih modular, artinya ketika ingin menambahkan fitur, menambahkan satu hal yang baru itu tidak akan merusak inti programnya. Dan dengan cara ini teman-teman misalkan mau bikin aplikasi dan itu sifatnya versioning ya. Jadi ada apa namanya? Post release itu ada penambahan fitur lagi, ada apa maintenance dan sebagainya itu sangat bisa dilakukan. Jadi misalkan ada tambahan modul-modul baru, apa fitur-fitur baru itu mudah. Kelebihan dari OOP sendiri adalah reusability-nya tinggi, jadi code-nya itu bisa dibuat ulang, bisa digunakan berkali-kali tanpa harus mengulang penulisannya. Nah, ini menariknya di sini. Jadi efeknya adalah code kita jauh lebih sederhana, lebih sedikit dan tidak banyak kalimat yang berulang gitu. Sifatnya modular itu membuatnya mudah dikelola. Jadi misalkan teman-teman apa namanya membuat sebuah aplikasi menggunakan OOP ya. Setiap permasalahan itu kita bisa bungkus dengan menggunakan kelas gitu. Nah, kelas-kelas ini yang bisa nanti dikembangkan jadi library gitu. Jadi misalkan teman-teman membuat apa namanya library tertentu, nah tinggal dipanggil aja tuh library-nya. Kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan apa
Python gitu. Nah, itu tinggal diimport, import. Nah, itu salah satu apa namanya? Salah satu kegunaan OOP ya seperti itu. Bayangkan misalkan teman-teman membuat aplikasi dari nol gitu. Misalkan untuk data science menggunakan apa namanya kemarin? Python ya? Menggunakan Python. Teman-teman harus menuliskan kode lagi yang sangat banyak gitu untuk hanya sekedar apa namanya memanggil pandas gitu. Itu kan repot. Nah, dengan adanya modul pandas, ya, import pandas SPD gitu biasanya tulisannya. Itu teman-teman sudah apa ya terbantu sekali untuk melakukan itu. Nah, di pemrograman mobile itu juga bisa teman-teman bikin bikin apa namanya? Bikin import seperti itu. Import nama kelasnya apa. Nah, nanti ketika mau bikin aplikasi lagi tinggal digunakan lagi gitu dengan sangat mudah. Terutama misalkan aplikasinya itu masih setipe atau sejenis lah ya, itu juga mudah. Lalu fleksibel dan bisa menggunakan polimorfis. Jadi polimorfism ini artinya satu metode itu bisa digunakan di banyak kelas. Terus ada juga enkapsulasi. Nah, tujuan enkapsulasi ini adalah salah satunya pengamanan data. Kita tahu misalkan kita membuat sebuah aplikasi, ada yang namanya apa sih? Kok saya lupa lagi. Hak akses. Hak akses itu membatasi antara super user, user biasa, supaya tidak tercampur gitu. Nah, dengan kita menggunakan enkapsulasi, kita bisa membatasi mana saja sih metode atau variabel yang bisa diakses gitu. Apakah si A itu bisa mengakses, apakah si B itu bisa mengakses, itu nanti kita bisa batasi dengan menggunakan enkapsulasi. Kalau di Java itu tinggal ditambahkan private gitu ya. Berikutnya adalah mudah dikembangkan karena ada namanya kelas abstrak sama kelas interface, dan OOP itu dibangun berdasarkan apa namanya konsep yang semirip mungkin dengan dunia nyata. Jadi teman-teman bisa apa namanya itu bisa membayangkan permasalahan-permasalahan kalian itu disimplifikasi dengan kasus-kasus dunia nyata seperti itu. Nah, jadi kalau OOP itu maksudnya kita bikin kelas-kelas tersendiri. Jadi setiap kelas itu dia menjadi satu apa namanya satu permasalahan sendiri. Nah, kalau di mana namanya di OOP kan ada namanya penurunan sifat atau inheritance. Biasanya inheritance itu satu arah dari parent ke child. Nah, salah satu contoh apa namanya pendekatan yang manusiawi, ya, pendekatan yang lebih mirip ke kegiatan manusia itu adalah inheritance. Jadi penurunan sifat atau pewarisan itu hanya bisa satu arah. Jadi dari parent ke child, nggak ada dari child ke parent gitu ya. Jadi contoh sederhana gini, kayak teman-teman misalkan masih tinggal sama orang tua, lalu misalkan ditanya sama temannya yang lain kayak gini, rumahnya di mana gitu, pasti yang disebutkan adalah rumah milik orang tua yang kita klaim sebagai rumah keluarga gitu ya, rumah kita juga gitu. Jadi
kepemilikan orang tua tapi juga dimiliki oleh anak gitu. Termasuk kendaraan milik orang tua juga diakui oleh anak. Tapi tidak sebaliknya. Contohnya misalkan teman-teman punya ponsel gitu ya, punya HP, itu biasanya orang tua tidak akan mengakui kalau itu ponsel orang tua, jadi ponsel anaknya gitu. Oh, ini punya anak saya gitu. Bukan apa namanya? Bukan itu diakui oleh orang tuanya juga. Biasanya seperti itu. Itu hanya sekedar apa ya? Sekedar anekdot untuk bisa mudah memahami bagaimana proses inheritance terjadi. Oke. Berikutnya di Kotlin itu juga bisa kita memanfaatkan kelas dan objek. Nah, contohnya di sini dalam programming OOP itu kelas disebut dengan blueprint. Blueprint merupakan cetak biru yang jadi satu wadah khusus gitu ya. Jadi namanya kelas, kita bayangkan saja seperti kelas pada umumnya, kelas pada kelas fisik di Terra gitu. Yang masuk ke dalam suatu kelas itu biasanya seragam. Maksudnya seragam itu ya artinya satu kelas ya, misalkan kelas kelas PAM gitu ya, pengembangan aplikasi mobile. Ya, orang yang masuk adalah orang-orang yang memang sudah sign in di kelas itu, udah sign in di kelas PAM. Gak bisa tuh misalkan ada orang lain apalagi dari kampus lain, tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke kelas PAM RB gitu ya. Nanti tanya, lu siapa gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita membayangkan sebuah kelas, itu adalah ya sama seperti pada kelas pada umumnya yang isinya adalah sesuatu yang seragam, yang sudah didesain khusus. Nah, objeknya siapa? Objeknya ya kita. Gitu. Masing-masing dari anggota kelas itu adalah objek. Objek bisa apa saja, dia punya apa saja. Gitu. Contoh kita langsung ke coding-codingan aja. Sambil kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba ikut coding, silakan siapkan tools kalian. Oke, sekarang sini masuk ke new. Tentunya kita pakai Kotlin class. Biasakan kalau misalkan teman-teman mau coding Kotlin, ya nama depan dari nama kelas itu biasakan huruf kapital. Atau kayak gini, mahasiswa. Nah, seperti ini. Di kelas mahasiswa kita bisa berikan banyak data seperti ini ya. Contohnya IPK, nama. Oh, IPK janganlah nih, biasanya agak. Nah, gitu aja. Oke, dah dari sini kita bisa tambahkan lagi. Di sini kita panggil
objek. Nih. Objek 1 dot name, oh nama. Saya salah. Oh, ini belum tak kasih di atasnya ya. File. Kita bikin dulu file objek 1 mahasiswa, misalkan ada berapa. Nah, seperti ini. Gitu. Tinggal diisi aja nama, NIM, dan sebagainya. Misalkan teman-teman mau tulis di sini objek 1 dot name sama dengan, nah seperti ini contohnya. Enak banget ya codingnya. Kita tinggal cek apakah sudah benar atau belum. Nah, kita tinggal ganti. Coba kita jalankan apakah bisa. Nah, oke, tuh bisa ya. Jadi objek itu adalah individu-individu yang ada di dalam kelas. Misalkan kita bayangkan seperti ini aja. Ada sebuah kelas, ini ada sebuah kelas. Nah, setiap isi di dalam kelas ini biasanya seragam, dia satu apa senasib sepenanggungan biasanya. Nah, ini adalah objek-objeknya. Jadi kelas itu membungkus objek gitu. Nah, di objek itu punya namanya atribut. Nah, atributnya apa? Itulah atributnya. Ini disebut dengan atribut. Jadi setiap orang punya atribut, atributnya sama kan? Misalnya kalian di kelas saya gitu ya, pasti punya atribut yang kurang lebih mirip. Gitu. Nah, selain itu di mana namanya di Kotlin juga mendukung konstruktor. Masih ingat konstruktor? Jadi konstruktor adalah sebuah fungsi atau metode khusus yang penamaan metodenya itu berbeda dengan nama lainnya. Jadi kalau misalkan metode yang lain menggunakan kata fun, ya, function artinya. Kalau konstruktor dia tidak, dia langsung apa namanya sesuai atau sama dengan nama kelasnya.
Oke. Jadi konstruktor adalah fungsi khusus yang dia tidak menggunakan fun, tidak menggunakan return dan sebagainya. Dan konstruktor itu otomatis dibuat. Jadi mau kita bilang nggak bikin, tetap otomatis dibuat karena pasti ada. Nah, bedanya konstruktor tuh kalau dia ada, kadang-kadang nggak ditulis, tapi ada, cuma di hidden aja. Contoh, nah seperti ini, kelas mahasiswa. Kalau misalkan kita buat oh ini harus pakai coba. Nah, sorry tadi saya salah, ada fun-nya, cuman perbedaannya adalah kalau sini namanya sama dengan nama kelasnya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah otomatis dibuat, tapi kalau misalkan kita buat kelas itu dia tidak ditampilkan gitu aja, tapi ada. Nah, taunya ada dari mana? Misalkan kita punya kelas lain, ya, kelas lain. Misalnya saya punya kelas apa ya? Coba di sini. Misalkan ada kelas lain lah gitu. Itu tinggal dipanggil aja dan penamaannya menggunakan misalkan apa namanya? Mahasiswa. Terus ada new, kalau misalkan di Java, saya juga lupa yang di sini, nanti saya coba cek. Nah, di Kotlin itu ada dua konstruktor. Yang pertama ada primary, yang kedua ada secondary. Bedanya apa sih? Kalau yang primary itu dia parameternya langsung dituliskan di nama kelas. Tapi kalau yang nah seperti ini, kelas mahasiswa langsung dibikin gitu ya. Atau juga bisa menggunakan konstruktor seperti ini. Oke, kita coba satu-satu. Sekarang kita buat satu lagi di sini Kotlin class. Kita beri nama saja misalkan MHS seperti ini. Nah, misalkan kita menggunakan konstruktor, ya tinggal di misalkan file nama terus apa namanya string. Nah, tinggal dibuat seperti ini, langsung dibuat semacam function di dalamnya. This dot nama sama dengan nggak usah, gini aja. Nah, seperti ini. Fun main.
Ya, contohnya seperti ini. Kita coba jalankan. Tuh. Otomatis dia akan baca si kelas mahasiswanya. Sebentar, saya ke toilet bentar. Oke, kita mau mulai lagi. Nah, contoh lainnya, misalkan ini kita hapus saja ya. Misalkan di sini sudah. Nah, sekarang tinggal buat yang satunya. Nah, well, oh ini kenapa error dia?
kelas mahasiswa. Oh, ini aku dihapus, lupa, sorry. Oke, nah seperti ini. Namanya itu atas ini. Oh iya, satu lagi, kalau kayak gini bikin satu lagi. Misalkan tampil data. Gak usah pakai ini deh, ini aja. Gak usah pakai. Oke, kita cek dulu ini kenapa dia error. Oh, saya tahu. Tapi kok nggak ini ya, nggak kedetek ya dia. Oh, I see. Nih. Nah, sini.
Oke, kita coba sekarang. Oke, nah bisa seperti ini. Kalau misalkan mau dibikin menurun, ya tinggal dikasih seperti ini. Backslash n. Oke, nah ini contoh untuk yang apa sih tadi? Yang konstruktor tambahan atau secondary konstruktor. Jadi secondary konstruktor digunakan jika kita mau nambahkan baik itu logic ya atau parameter yang mungkin jumlahnya cukup banyak karena misalkan nanti di kasus yang asli itu konstruktor parameter mungkin bisa lebih banyak. Nah, di sini kita bisa lihat konstruktornya yang mana. Oh, ini konstruktor yang seperti ini. Jadi bisa kita banyakin parameternya. Oke. Berikutnya function. Nah, ini paling gampang karena saya yakin teman-teman semua sudah familiar dengan function karena fungsi itu ada dua, ada fungsi dengan parameter dan non parameter. Fungsi dengan apa? Dengan nilai balik dan tanpa nilai balik. Nah, kenapa kita harus bahas function dulu? Padahal minggu lalu sudah, karena function ini nanti ada kaitannya dengan overloading, gitu. Jadi nanti ada kaitannya dengan overloading. Nah, coba di sini misalkan ya mana. Contoh misalkan di sini kita bisa buat satu, ini kita matikan dulu aja, ya tidak mengganggu. Fun tes. Nah, ini adalah apa paling gampang untuk mencontohkan fungsi tanpa nilai balik. Sedangkan yang dengan nilai balik ini tes 1. Nah, misalkan di sini ditambahkan dengan udah benar tadi. Nah, oke. Nah,
1.2 ini. Titik 2. Nah, bener kan? Titik 2. Tipe parameternya. Tipe returnnya. Oh, kurang return. Nah, misalkan sini nah, oh ini kurang. Sip. Nah, kalau gitu di atas ini di main function-nya tinggal ditambahin. Oke. Nah, misalkan panggil tes ya tinggal panggil aja di sini tes terus panjang lebarnya. Dah. Gitu. Function itu fungsinya mengembalikan nilai. Jadi ada return-nya gitu ya. Ada di return. Terus ada juga yang unik nih namanya fungsi Farad. Nah, fungsi Farad ini kita bisa memberikan beberapa apa namanya itu deret angka. Kita bisa contohkan mungkin seperti ini, misalkan deret angka nah ini gampang banget, tinggal yang di main-nya ini kita tambahkan. Oke, misalkan cetak lagi, ada hilang.
Kalau sudah tinggal di print aja, itu udah otomatis. Nah, seperti ini mudah. Kalau misalkan mau di printnya dari kiri ke kanan, tinggal diganti aja print jadi printnya jadi print. Gitu. Oke, sampai sini mau ditanyakan? Masih ada sedikit sih. Berikutnya ada gimana? Ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Oke. Nah, berikutnya masuk ke overloading. Kalau di Python masih ingat nggak overloading itu gimana? Atau seingatnya aja deh, overloading itu gimana sih? Fungsinya sama tapi parameternya bisa beda ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, perbedaannya seperti apa coba? Kan nama fungsinya atau nama metodenya sama. Nah, nama parameternya bisa beda. Nah, bedanya itu apa sih? Gitu. Apakah beda nama saja? Apa seperti apa? Coba. Jumlah parameternya bisa beda mungkin, Pak. Ada yang mungkin yang pertama bisa 2 parameter, yang fungsi kedua bisa 3 parameter. Oke, good. Gitu. Pertama bisa beda parameter. Coba kita buat dulu. Misalkan di sini ada fun overload. Nah, contoh seperti ini. Ini yang pertama. Untuk overloadingnya mungkin kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, ini pertama. Ini cara pertama. Beda jumlah parameternya. Saya pengen sama parameternya. Oke, kita bisa cara yang kedua, yaitu ini kan sama. Misalkan di sini jadi double. Ini juga bisa. Kalau dia salah, mesti langsung merah kan? Nah, merah seperti ini. Jadi jumlahnya sama, tapi beda parameternya atau beda sama jumlahnya, tapi beda parameter itu bisa. Bisa beda keduanya juga bisa gitu. Intinya ada perbedaan. Kalau misalkan sama jumlah parameternya dan tipe data parameter sama, tetapi namanya berbeda, tetap nggak bisa. Contohnya misalkan di sini ada AB, BC, nah seperti ini. Yuk. Oh, ada yang baru masuk. Nah, kalau kayak gini nggak bisa. Kayak gini, walaupun nama variabelnya beda, tetapi karena tipe data variabelnya sama, itu nggak bisa. Kalau mau diakalin kayaknya bisa kayak gini deh. Integer. Nah, kalau mau ngakalin seperti ini. Dibalik. Jadi kalau misalkan sama, itu bisa dibalik. Kecuali kalau misalkan semuanya integer atau semuanya double. Itu nggak bisa. Tapi misalkan cuma mau diacak-acak aja, yang penting jadi overload, ya ini salah satu triknya kayak gini bisa.
Jadi fungsi overloading itu adalah kemampuan untuk membuat beberapa fungsi, tapi namanya yang sama. Kita samain namanya semua. Tujuannya untuk mudah diingat. Tentunya tidak persis sama, karena kalau persis sama pasti error. Jadi gimana cara bisa jalan tetap dengan menggunakan nama yang sama. Gunakan jumlah parameter yang berbeda, tipe data yang berbeda, atau keduanya, berbeda dua-duanya maksudnya, atau urutan parameternya. Gitu. Boleh sama tapi urutan parameter beda, itu aman. Nah, jadi dengan fungsi overloading kita bisa memanggil fungsi yang sama gitu. Nah, ini tinggal tergantung sih kitanya untuk memberikan argumen yang benar itu bagaimana. Nah, jadi kenapa sih kok kita perlu overloading? Padahal kan itu di dalam satu tempat yang sama gitu loh. Kenapa harus butuh overloading? Offloading digunakan untuk mempermudah penggunaan function, terus juga bisa mengurangi kompleksitas kode, dan yang terakhir adalah meningkatkan keterbacaan kode. Jadi kalau misalkan kode itu terlalu banyak namanya, kita juga lupa nanti. Dan ketika versioning atau penambahan fitur dengan adanya overloading itu lebih membantu. Oke, berikutnya adalah saya pengen nunjukin ini loh. Saya pengen nunjukin apa namanya itu inheritance. Coba. Lupa ingat saya. Yang di sini. Inheritance. Misalkan di sini saya buat lagi aja baru. Di sini kita buat open class. Kita bikin bikin konstruktornya dulu. Oh, nama makan. Nama kucingnya misalkan Meong. Nah, seperti ini.
kenapa nggak mau ya? Oh, bener kok. Ini punya sini. Ini punya sini. Nah, hmm. Aduh. Ini kan subclass. Kucing punya suara. Oh, gini. Nah, nah seperti ini. Oke, ini dah bisa. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita punya kelas, kita turunkan sifatnya. Caranya bagaimana? Subclassnya dia merefer ke sini. Contoh seperti ini. Ini saya kasih warna merah aja deh. Ini kan parent kelasnya. Di sini child. Jadi dari parent ke child. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu kemarin saya pernah sampaikan untuk mulai apa namanya bentuk kelompok, tapi ya saya sempat bilang satu tim berapa 3 orang ya.
Iya, Pak. Nah, jadi saya punya challenge untuk teman-teman semua. Tugas tim, jadi bentuklah tim 3 orang. Tugasnya adalah membuat aplikasi Android ya, nggak langsung sehari jadi ya. Jadi nanti ini tugasnya panjang sampai UAS. Untuk tema teman-teman bisa pilih salah satu ya. Artinya semua bisa dipilih, maksudnya satu tim boleh pilih salah satu dari apa namanya 5 topik yang saya tawarkan. Ada Smart Campus Assistant, itu kok bayangan saya kayak semacam apa ya, mungkin pengingat kalau ada kelas atau apa gitu. Ya itu terserah nanti kreativitas kalian. Terus ada Health and Wellness Tracker, itu bisa untuk apa namanya cek mungkin misalnya ada yang sedang sakit, nah untuk jadwal minum obat dan sebagainya gitu. E-waste management itu untuk manajemen sampah ya, mungkin bagaimana teman-teman di lingkungan teman-teman untuk mengelola sampah itu seperti apa. Smart home, automation control, biasanya yang sudah ikut mata kuliah apa namanya itu embedded system, nah menarik itu kayak biasanya. Atau yang terakhir ada smart traveler planner, biasanya kalau teman-teman pada mau healing, nah itu kan sudah sampai di tempatnya, kadang-kadang apa namanya bingung nih mau kemana gitu, kita butuh bikin planning atau schedule kira-kira mau kemana saja gitu. Nah itu tawaran-tawaran topik yang bisa jadi topik tugas besar. Dibikin nanti untuk UTS itu adalah penilaiannya berdasarkan proposal. Jadi teman-teman nanti tidak ada apa namanya UTS di kelas. Jadi UTS-nya berdasarkan proposal yang dibuat. Kalau tidak mengumpul proposal ya berarti tidak ada nilai UAS. UTS. Gitu. Dan harapan saya teman-teman bisa bekerja sama dengan baik. Jadi tidak ada yang cuma nitip nama. Jadi beneran bekerja, beneran punya sumbangsih. Kalaupun misalkan dari 5 ini kira-kira ada yang masih kurang serak, coba deh apa namanya diskusi sama saya nanti. Nah, nanti nilai UAS itu berdasarkan presentasi produknya. Jadi harapan saya di akhir semester itu aplikasinya bisa jadi bisa sudah jadi selesai gitu ya. Nah, untuk proposalnya seperti apa? Sama seperti pertanyaan di kelas sebelumnya, proposalnya casual saja, jadi tidak ada template. Teman-teman bebas berkreasi seperti apa proposalnya, tawarkan semenarik mungkin. Jadi apa namanya? Anggap saya sebagai calon investor, teman-teman di sini menawarkan produk gitu. Oh, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu. Toolsnya apa, fiturnya apa saja bisa ditawarkan di situ. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas timnya? Misalkan tanya. Oke, silakan. Arya, Pak izin bertanya untuk boleh? presentasi produknya itu sampai di tahap deploy atau gimana ya, Pak? Semakin lengkap atau artinya semakin siap rilis, semakin bagus nilainya. Tentunya gitu. Saya lebih penilaian ke fungsi. Jadi nanti harapan saya memang fungsi-fungsinya semua bisa jalan, nggak cuma sekedar mock up gitu ya. Jadi
tidak apa ya, saya tidak berharap kalian untuk bekerja SKS ya, sistem kampus malam, besok mau presentasi malam ini baru bikin, ujung-ujungnya menggunakan app inventor aja lah gitu, yang atau apa namanya mockup aja gitu, yang cuman tampilan UI UX-nya saja tapi tidak ada fungsinya. Itu saya tidak berharap itu. Jadi nanti saya berharap aplikasinya bisa ya working well, bisa di deploy ke Android sampai ke tahap itu. Ya semakin kompleks ya semakin bagus gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, cukup sebenarnya materi hari ini. Jadi nggak usah banyak-banyak. Hari ini kita cuma pemanasan untuk OOP. Jadi teman-teman yang sudah pernah ngambil mata kuliah OOP tentunya jadi teringat lagi gitu. Nah, ke depan harusnya lebih mudah karena sudah paham OOP. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, silahkan tanya, feel free aja tanya di grup, nanti insya Allah saya jawab. Gitu ya. Oh iya, saya belum capture salah satu buat bukti perkuliahan. Nah, gini aja. Oke, gitu dulu. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk.